Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Selamat berjumpa lagi dengan Latis. Saya pembawa acara Indra Mariaden. Kita bicara pada saat ini adalah tentang konfliknya Megawati dan juga Jokowi. Di sisi yang lain, PDIP pun tidak bisa menyalahkan Jokowi secara utuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa Jokowi adalah bagian dari PDIP yang harus taat dan patuh pada apa yang telah dilakukan oleh Megawati sebagai ketua umum. Nah, tapi di sisi yang lain, Presiden Republik Indonesia itu lepas dari semua partai. Partai itu ada di bawah negara. Nah, presiden itu pun ada di atas. Presiden itu ada di atas semua partai, jadi tidak bisa kita katakan bahwa pengkhianatan itu terjadi. Jadi menurut saya pribadi bahwa itu dimulai dari penekanan-penekanan yang dilakukan oleh PDIP terhadap Jokowi. Inilah yang telah terjadi. Pertama, dilaksanakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Bila Jokowi petugas partai dan sebagai seorang presiden, maka dia harus menuruti apa yang dikatakan Mega. Ini harus kita pahami bersama juga. Jadi jangan dianggap bahwa Pak Jokowi itu sebagai petugas partai, lalu taat dan patuh pada perintah partai. Ini masalah yang utama bagi saya, karena kita selalu memiliki kecenderungan merendahkan seseorang hingga membuat seolah-olah bahwa partai itu lebih dominan daripada Presiden Republik Indonesia. Ini harus dibedakan. Jadi ketika Jokowi sebagai seorang anggota partai, itu dia berada dalam sebuah dominasi partai. Tapi ketika Jokowi telah lepas dari sebagai seorang partai, dia tetap sebagai anggota partai, tapi dia tetap membawahi pemerintahan Republik Indonesia. Ini harus dibedakan. Jadi presiden itu adalah bagian negara. Jadi bahwa partai itu di bawah negara, itu harus dipahami bersama dulu. Jadi penekanan-penekanan yang dilakukan oleh Mega kepada Jokowi ini sungguh sangat mengganggu menurut saya pribadi, ya. Itu satu. Yang kedua, ketika kita bicara tentang bahwa Jokowi adalah mengkhianati PDIP, itu kita tidak bisa katakan mengkhianati, karena proses awalnya banyak perendahan diri Jokowi atas nama partai. Ini masalah bagi saya pribadi. Kenapa? Karena Jokowi adalah seorang presiden, kepala negara dan panglima tertinggi angkatan perang. Ini harus dipahami juga. Jadi PDIP adalah bagian dari negara. PDIP ada di bawah negara. Lalu tidak bisa Mega mengatur-ngatur orang untuk menjadi begini begitu dalam memerintah. Itu nggak bisa, karena nggak punya hak sebuah partai mengatur negara, mengatur seorang kepala negara. Inilah yang kita kadang tidak bisa membedakan proses akhirnya. Lalu yang ketiga, ketika pencalonan Ganjar Pranowo, Jokowi lah yang mencalonkan, bukan Megawati dan PDIP yang mencalonkan. Nah, ketika pencalonan Ganjar di Batu Tulis, apa yang terjadi? Jokowi tidak diberitahu oleh Mega, tapi ditelepon oleh Ganjar. Hingga Jokowi itu kan merendahkan orang lain. Harusnya ketua partai yang menelpon Jokowi sebagai seorang ketua partai yang telah memberikan pencalonannya yang telah diberikan oleh Jokowi kepada partai. Ini kadang-kadang dibolak-balik bahwa seolah-olah partai itulah yang berjasa memberikan segala sesuatu. Tapi di sisi yang lain, Jokowi juga memiliki peranan penting dalam memainkan pemilihan presiden. Apa yang penting? Bahwa Jokowi telah berbuat sesuatu untuk negara, untuk rakyat banyak. Seperti itu. Jadi Jokowi itu menaikkan dirinya, lalu mengangkat dirinya di mata masyarakat dengan rasa hormat
dan juga memiliki pekerjaan yang benar-benar dia lakukan. Dan itu berhasil pekerjaan semua yang dilakukan. Seperti pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi Jokowi tidak bisa dianggap bahwa karena Pak PDIP juga tidak. Karena ketika pertama kali yang mengangkat dia sebagai gubernur adalah Gerindra, bukan PDIP. PDIP mengangkat ketika nama Jokowi telah melambung. Yang harus dipahami juga. Jadi jangan menganggap bahwa Jokowi ada bahwa jasanya dari PDIP, tidak bisa begitu. Karena yang mengangkat gubernur pertama Jokowi itu adalah Gerindra. Harus dipahami juga. Dan juga kita tidak bisa menganggap Jokowi itu berkat PDIP menang, bukan, karena apa yang telah dilakukan oleh dia selama jadi gubernur DKI. Itu yang kita harus pahami juga. Masyarakat melihat bahwa Jokowi bekerja dengan nyata, terlepas itu dari sebuah fragmen, terlepas dari sebuah permainan apa yang dilakukan Jokowi sebagai pribadi. Tapi dia telah menunjukkan bahwa dia telah berhasil. Jadi PDIP jangan marah-marah juga gitu loh, seperti itu menurut saya pribadi. Nah, di sisi yang lain juga ada yang lain-lain yang harus kita bicarakan, yaitu apa? Ketika Mega melepehkan, merendahkan Jokowi, yaitu di mana? Ketika dia rakernas PDIP. Mega duduk di bangku yang besar, dan di meja yang besar Jokowi duduk di bangku yang kecil. Ini merendahkan negara. Ini bukan masalah anggota partai, tapi adalah dia sebagai seorang presiden. Itu sudah merendahkan. Lalu di dalam sebuah forum yang lainnya, Mega mengatakan kalau nggak ada PDIP, Jokowi kemana ya? Nggak bisa begitu juga. PDIP mendukung Jokowi dan memenangkan pertarungan di Pilpres 2014, yaitu hasil dari kerjasama berdua. Jokowi memainkan dirinya sebagai seorang gubernur yang berhasil, dan juga Megawati memanage partai untuk mendukung suara ke Jokowi. Jadi dua-duanya memiliki peranan. Seperti sekarang contoh, ketika PDIP memainkan Ganjar dan meninggalkan Jokowi, apa yang terjadi? Seperti itu yang kita harus pikirkan bersama, kawan. Jadi PDIP ini merupakan mengalami kegagalan dalam Pilpres kali ini karena Ganjar yang dinaikkan. Karena apa? Ganjar nggak memiliki prestasi apapun dalam bentuk apapun. Bahkan Gubernur Semarang pun dia gagal karena ekonomi terendah. Seperti itu yang terjadi kan. Nah, ini yang kita harus bicarakan. Jadi jangan melihat bahwa PDIP itu sebagai partai yang besar lalu merasa nggak bisa begitu, karena kita harus lihat ada di sana yang lainnya, di sisi-sisi permainan-permainan yang ada. Ini seperti itu. Jadi tidak bisa Jokowi dianggap bagian dari kemenangan PDIP, atau bisa dibalik, karena Jokowi lah PDIP menang suaranya di mana-mana. Seperti itu yang kita bisa balik kalau kita mau. Ini seperti itu. Nah, sekarang ini yang terjadi kasus antara Megawati dan Jokowi. Hasto telah mengatakan ketika mengantarkan surat sahabat pengadilan itu, amicus curiae itu, dia menyatakan bahwa di MK bahwa Jokowi tidak akan ditemui oleh Mega karena terlambat. Ya sudah, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ingat, Jokowi masih memiliki pengaruh di mana? Di Prabowo dan di mana? Di Gibran. Dia sebagai kontrol negara, dia pemegang semua kekuasaan di negara ini. Walaupun nanti Megawati memainkan peranannya di PDIP di parlemen, itu pun akan terganggu nanti. Kenapa? Karena Golkar, PKB, Nasdem itu Pak, saya meyakini mereka akan bermain dengan Prabowo. Seperti itu. Golkar, PAN, terus Nasdem, dan juga PKB. Karena proses Caimin ke Anies pun itu kan Surya Paloh bertemu dengan Jokowi dulu. Jadi semua hal yang dimainkan oleh Jokowi itu telah terbukti semua dan berhasil.
Nah ini Mak, jadi jangan menganggap enteng Jokowi, karena Jokowi telah berhasil memainkan permainan politik di bangsa ini. Nah, ketika Mega ingin ketemu Prabowo nanti dulu, karena Prabowo siapa siapa yang manage dalam pemilihan ini, siapa yang memilih, yaitu Jokowi. Ini harus dipahami juga. Jadi nggak bisa langsung ke Prabowo. Prabowo harus ingat dengar juga apa kata Jokowi. Tapi bukan mengatur ya, bukan seperti PDIP mengatur Jokowi. Ini yang harus kita bicarakan. Seperti itu. Karena Jokowi telah ada wakilnya di samping Prabowo, yaitu darahnya sendiri. Raka Buming Raka. Jadi udah nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi ketika PDI memaksakan diri ketemu dengan Prabowo, nanti dulu. Lo harus ketemu gua dulu dong. Kan seperti itu yang harus dipahami bersama. Jadi nggak bisa seenak udelnya aja Megawati menemui Prabowo karena ada proses di atasnya. Ya seperti itu yang terjadi. Lalu di sisi yang lain juga ketika bahwa Jokowi uh, tidak mau ditemui Mega, tapi Jokowi di sisi lain memainkan peranan politik juga. Siapa yang paling dimusuhi Mega? SBY ditarik kalau dia ke dalam kelompoknya Prabowo, dimasukkan AHY sebagai menteri. Nah ini bagian dari permainan Jokowi juga, dia main psikologi. Seperti itu. Dengan tujuan apa? Dia menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan. Hingga musuh-musuh Megawati pun masuk ke dalam bagian dari kelompoknya Prabowo. Seperti itu. Dia menunjukkan bahwa dia ingin menunjukkan eksistensinya. Bahwa gue ini menang, gue mampu, dan gue berhasil. Jadi seperti itu. Nah, apa hal yang paling memiliki peranan di sini bahwa Jokowi telah memenangkan Prabowo sebagai seorang presiden. Seperti itu. Walaupun kita menanti pernyataan MK tentang pemilu kali ini, tapi saya meyakini bahwa apa yang terjadi di MK itu menunjukkan bahwa fakta dan data merupakan peranan yang paling penting, juga logika. Karena di parlemen di pengadilan itu selalu bicara tentang fakta, data, dan logika. Seperti itu. Jadi saya meyakini Prabowo akan tetap menang sebagai seorang presiden. Nah demikianlah. Jadi inilah yang telah terjadi kawan-kawan, bahwa Megawati salah kaprah dalam menilai permainan politiknya dengan menyatakan dia menolak Jokowi untuk bertemu dengan Jokowi. Itu salah besar. Karena apa? Semua partai sekarang ada di dalam ketiaknya Jokowi. Dan itu partainya tidak kecil, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem pun saya meyakini di bawah ketiaknya Jokowi juga, sama PKB. Karena urusan jadi wakil presidennya Caimin jadi wakilnya Anies itu merupakan bagian dari permainan Jokowi juga. Terlepas dari apapun yang terjadi, tapi itu adalah permainan yang telah dilakukan oleh Jokowi dengan sangat cantik. Jadi janganlah menganggap rendah Jokowi. Nah dia tidak mau berjumpa dengan Jokowi karena disebabkan oleh apa? Ya disebabkan oleh permainan Mega sendiri yang terlalu banyak mengatur dalam melakukan sebuah hal-hal yang dan melecehkan Jokowi secara umum. Ini realitas-realitas yang harus kita sadari bersama. Dan makanya kita harus ketika melihat sebuah politik Indonesia ini dengan logika. Dan kita menganalisa apa yang terjadi antara Jokowi dan Mega. Dan lihat proses-proses yang terjadi. Biar kita jelas dan terang. Seperti itu kawan-kawan semua. Jadi kita melihat segala sesuatu jangan melalui frame kacamata yang kita bela, tapi kita melalui analisa-analisa dan proses-proses yang terjadi. Baru kita ambil hipotesa, lalu kita ambil kesimpulan. Inilah yang telah terjadi. Karena Jokowi terlalu direndahkan. Saya ingatkan lagi bahwa dia adalah seorang orang Solo yang menganggap dirinya adalah raja. Karena apa? Dia seorang presiden. Dan dia memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara ini. Nah ini kadang-kadang yang tidak pernah dibahas. Saya bingung juga kenapa para analisa tidak bisa membahas masalah ini.
Tapi bagi saya ini merupakan bagian yang sangat penting. Budaya itu meliputi diri orang tersebut, mengikuti. Jadi seperti itu. Apakah Jokowi sama dengan Soeharto? Ya sama dalam konsep dalam pemerintahan dia. Dia harus didengar, dia harus didengar, perintahnya harus dilakukan, dan itu telah dilakukan oleh bawahan-bawahannya. Dan ini realitas terjadi. Jadi Jokowi adalah seorang raja yang menguasai Indonesia. Itulah anggapan dirinya Jokowi. Jadi partai itu tetap di bawah dia, ketua partai di bawah dia. Ini nggak punya hak untuk mengatur dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh seorang raja. Jadi seperti itu. Nah, demikianlah teman-teman semua, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Jokowi terhadap PDIP bukan pengkhianatan menurut saya. Tapi apa yang terjadi adalah penindasan terhadap Jokowi. Maka Jokowi melawan dan menunjukkan kekoeksistensi dia sebagai bagian dari seorang yang memiliki power, kekuatan. Dan dia menunjuk Prabowo sebagai presiden. Nah, inilah bagian dari dia menunjukkan kekuatan dan membawahi beberapa partai, Golkar, PAN, lalu Golkar, PAN, lalu juga Demokrat, lalu juga PKB dan Nasdem. Nanti saya meyakini mereka akan bergabung dengan Prabowo. Ini seperti itu. Nunggu hasil MK. Kalau kemenangan ada di Prabowo, maka berlanjut, maka PKB dan Nasdem mengakui bahwa mereka tidak akan bisa bergabung dengan PDIP. Kenapa? Karena alasan-alasan yang mereka anggap tidak memiliki kekuatan di pemerintahan. Untuk di DPR RI mereka udah punya tekawan, yaitu Golkar, PAN, Demokrat, dan beberapa partai yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi mereka akan berhitung, nanti mereka tetap kembali ke Prabowo. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak ada pengkhianatan sebenarnya yang dilakukan Jokowi, tapi perlawanan yang dilakukan Jokowi terhadap PDIP. Bahwa dia melakukan itu karena ada penekanan yang dilakukan kepada dirinya oleh Mega sebagai seorang ketua partai. Jadi inilah yang paling penting bagi saya, teman-teman semua. Nah, teman-teman juga harus cobalah membuat analisa yang cerdas. Marilah kita berada di luar dari semua bentuk kesukaan dan juga di luar daripada kebencian. Demikianlah teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga atas like, share, komen, subscribe selama ini yang kawan-kawan lakukan kepada Latis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas yang subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam Latis, salam.